Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Al-Mu'minun ya. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad, tuh ada qalqalah ini ya. Qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kita coba belajar tajwidnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bismillah dibacanya pendek, qasar ya, pendek. Bismillah ini lafaz Allah dibaca tipis. Tipis itu apa? Dibaca tipis ya, atau dibacanya di sini tarkik ya. Tarkik. Oh, ketinggalan T-nya. Tarkik ya, tarkik. Tuh ya, tarkik dibaca tipis. Bismillah jangan bismillah ya, bismillah. Ini lafaz Allahnya dibaca tipis. Bismillah nih. Bismillah jangan bismillah ya. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ini ada baris di bawah. Jadi yang menentukan tipis atau tebal lafaz Allah itu tergantung sebelumnya barisnya di mana. Hurufnya mah apa saja ya. Hurufnya apa saja. Yang penting baris ini. Baris itu tanda ini nih. Tergantung barisnya mana, barisnya di mana adanya. Ini baris Rasulullah. Jadi yang menyebabkan tipis tebal lafaz Allah itu sebelum lafaz Allah barisnya di mana. Ini di barisnya di bawah ya. Hurufnya mah apa saja. Jadi jangan bismillah, bismillah. Namanya alif lam ini alif lam syamsiyah ya. Alif lamnya. Nah ini alif lamnya bismillahir, alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena di sini tidak ada tanda baca tuh. Jangan bismillahil, jangan hil. L-nya jangan dibaca. Jadi dari sini nyamber ke R. Bismillahir. Lah ini tadi mad asli ya, ini mad asli. Ada mad tabi'i, ada mad asli, kita bedakan ya. Mana mad tabi'i, mana mad asli, mana mad bada. Bismillahir, alif lam syamsiyah, samsun matahari. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiyah itu ro. Cirinya di atas alif lam ini tidak ada apa-apa. Beda nanti dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah di atas lamnya ada sukun. Di sini tidak ada tanda apa-apa, tetapi setelah alif lam ini ada tasdid. Nah ini saddah. Ini ya, ada saddah, ada tasdidnya. Nah ini ada saddah tuh, gitu. Bismillahir, jangan hir ya. Ada yang kalau yang nggak tahu kan namanya juga nggak tahu ya, baru masuk Islam atau Islam tiba baheula, Islam dari kecil tapi baru belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim, L-nya dibaca. Tidak semua yang ada itu dibaca. Makanya Quran kita ini canggih. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Setiap yang kuning tidak dibaca tuh kuning. Ya, kuning tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya sama dengan alif ini ya. Alif lam syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mad tabi'i.
Tuh, hi. Tapi mad tabi'inya karena ketemu satu huruf hidup ini yang karena berhenti membacanya maka menjadi mad arid disukun. Dan ini karena mad tabi'i, hi mad tabi'i ya asalnya. Makanya kemarin ada yang nanya mad bar itu apa cabang ya. Kalau ibarat perusahaan itu ada perusahaan pertama kita kan buka perusahaan utama, ada cabang-cabangnya. Nah itu par itu cabangnya. Hi ini mad tabi'i yang bertemu satu huruf hidup ini yang berhenti dengan satu huruf hidup karena berhenti membacanya ini hi. Jadi ada seakan-akan di sini ada sukun. Maka menjadi mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Apabila berhenti maka jadilah mad arid sukun. Kalau berhenti, kalau nggak berhenti gimana? Nggak ada mad arid sukunnya. Adanya apa? Adanya mad tabi'i aja sama qasar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuh. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nanti ada hukum lain. A-nya jadi hamzah wasal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kalau di wasol ya. Nanti kita belajar saat wakof dan wasol. Nanti kalau ada yang mau minta aja ke WhatsApp saya ya, ke WA saya ke 0812 828 7881 ya, 0812 828 7881. Maunya pelajaran apa nanti kita carikan ya insyaallah. Nah ini ayat yang pertama qad aflahal mu'minun. Qad, nah ini merah. Yang merah-merah ini di Quran. Memang tiap Quran beda-beda warna ya. Kriteria warnanya berbeda. Di sini yang warna merah itu qalqalah. Qad, huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Baju di toko atau qatbu jadin ya. Baju di toko. Nanti bisa dilihat buku hijaunya ya. Di buku hijau ada lengkap ya. Kadang-kadang Pak Ari saya belajarnya bingung. Ya harus pakai buku. Karena saya aja kadang-kadang kalau lupa lihat buku gitu ya. Di bukunya ada di sana. Nah tentang qalqalah di buku hijau ada di halaman 46. Di 46 ada bagannya. Qalqalah itu hurufnya 5. Qaf, to, ba, jim, dan dal. Dikumpul dalam qatbu jadin atau baju di toko. Kapan terjadinya qalqalah? Qalqalah itu sama seperti kapan orang dipanggil almarhum, almarhumah saat dia mati atau dimatikan. Kalau dia mati, dia wafat almarhum gitu kan. Nah, ada juga yang mati suri, mati terus hidup lagi. Nah, itu qalqalah kubro tuh. Jadi ini qalqalahnya ini hurufnya sudah mati. Tuh. Ibarat orang yang hidup dan mati gitu kan. Jadi terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya mati atau dimatikan. Kalau mati berarti sudah almarhum, sudah ada di kober ya, ini qalqalah ini sudah mati hurufnya. Ada juga hurufnya hidup dimatikan. Mana di Al-Ikhlas ada banyak ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah itu qalqalah kubro. Tapi itu kalau dimatikan baru jadi qalqalah. Ibarat orang kalau mati kayak mati suri, meninggal hidup lagi gitu kalau dihidupkan gitu kan, gitu ya sama Allah. Qad, nah ini qalqalah sugro, ini ya kita tuliskan di buku hijaunya, dilihat ya, di buku hijaunya ada di halaman 46 mulai ya. Ini qalqalah sugro, qalqalah. Ingat-ingat sukro ya. Sukro kan bulat kecil. Sugro. Ini sugro. Saya selalu presetan qalqalah sukro. Kalau qalqalah sukro kan ada bulatnya nih. Ini kan qalqalah sukro. Nih ada sukronya tuh. Ini ya ada bulatnya ya. Qalqalah sukro. Qalqalah sukro ini qalqalahnya. Ini qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro. Nah ini karena huruf qalqalahnya sudah mati tuh ya. Sudah ada sukunnya, ada bulatnya. Kan mirip sukro kan. Qalqalah sugro, bukan qalqalah sukro tapi bukan. Ini mah supaya ingat aja. Oh ada buletannya yang merah qalqalah sugro.
Nanti lawannya sugro kecil, besar, kubro, kebro gitu ya. Qad aflahal. Nah ini alif lamnya tuh ada sukunnya, ya. Ada sukunnya, ini yang dikatakan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, qamar bulan ya. Ini al atau alif lam, ini alif lam qamariyah. Tuh alif lam itu ada alif lam syams ya, syamsun matahari. Matahari kan ada, tapi orang nggak mampu melihat matahari ya gitu. Hanya efeknya kan, oh ini di luar rumah ada matahari apa enggak? Oh mendung kelihatan. Tapi kalau bulan tuh harus dilihat ya, harus keluar. Ada bulan nggak di luar? Nggak bisa nebak, harus keluar. Oh iya ada bulan separuh, ada bulan seperapat, ada bulan penuh itu kan. Itu kalau ini komar bulan, idhar komari, disebut juga idhar komariyah. Karena dibacanya idhar di sini ya. Di sini qad aflahal, tuh hal dibaca ya. Alif lamnya tapi dia jangan ditahan, maka disebut juga idhar komari, idhar komariyah. Qad aflahal, nggak boleh. Qad aflahal mu'minun, ini mu, nah ini neken ya, mu ini ada hamzah mati. Jadi di sini wawnya tidak berperan, makanya warnanya kuning. Ingat di Quran warna ini cakep ya. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya, setiap yang merah qalqalah, setiap yang kuning ini huruf berapapun jumlahnya tidak dibaca. Setiap hitam ada hijau itu jadi mad tobi'i atau mad asli atau mad madan. Dan kalau hitam ada biru seperti ini, madnya lebih panjang, ini mad arid lisukun. Ini terjadi mu'minun di ujung ya, atau di ujung bacaan. Qad aflahal mu'minun, ini mad tobi'i karena ada doma dengan waw mati. Mad tobi'i kan 3, doma dengan waw mati. Ada huruf yang berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris fathah dengan alif. Wah bingung, nanti perlahan ya insyaallah. Nah ini mad tobi'i ini karena ketemu nun satu huruf hidup yang berhenti membacanya, berarti jadinya seakan-akan ada sukunnya. Maka disebut mad arid lis sukun. Ini di sini disebut sama seperti tadi ya. Mad arid, ini ain ya, mad arid lisukun, mad arid lisukun tuh ya, mad arid lisukun. Qad aflahal mu'minun, hampir banyak ya, mungkin hampir 90%-nya Quran itu ujungnya enak, ujungnya ada mad arid lisukun. Tapi ada nanti yang enggak ada madnya ujungnya. Ada juga nanti yang ada dua patah dibaca satu jadi mad iwad. Ini umumnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin tuh ya. Dikit-dikit kalau belajar tajwid pada pusing dan pegang bukunya. Nah tentang mad arid lisukun nanti di buku hijau, memiliki buku hijaunya ya. Di buku hijau itu ada di halaman 38 nomor 3. Di sana ada mad arid lisukun, yaitu mad tobi'i diiringi atau menghadapi satu huruf hidup tidak lebih dari satu dalam satu kalimat. Apabila berhenti membacanya maka jadi panjang. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat. Bukan rokaat ya, rokaat mas salat. 2 rokaat salat subuh. Harokat ya, 2 sampai 6. Itu mad arid lisukun halaman 38 nomor 3. Kalau nggak pakai buku bisa sih pinter kalau yang jenius. Tapi kalau yang enggak hari ini bisa, besok lupa lagi. Maka miliki buku hijaunya ya, biar kita belajarnya sama pakai buku. Qad aflahal mu'minun walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wal di sini hukumnya nggak ada hukum, walaupun kadang bilang ini alif lam syamsiyah, kadang ada tasdid, boleh aja lah ya.
Walladzi ini mad tabi'i. Kenapa ini mad tabi'i ini berbaris di bawah? Ya. Mad tabi'i, kenapa mad tabi'i? Karena ini berbaris di bawah atau kasroh. Ini kasroh ya. Ketemu ya mati. Kan konsepnya mad tabi'i itu 3. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah ini domah dengan waw mati ya. Fathah dengan alifnya nanti ada ya. Itu mad tabi'i. Nah, untuk mad tabi'i ini bisa dilihat di buku hijaunya hukum mad ya. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada waw, ya, awaya. Atau ini sering dibilang dalam ilmu nahwu shorab itu huruf ilat, huruf penyakit. Awaya, alif, waw, ya. Itu kapan terjadi? Apabila dia berbaris fathah, setelah fathah ada alif. Pertama, kedua, setelah domah ada waw mati, ketiga setelah kasroh ada ya mati. Nah, ini bisa dilihat di halaman 34 buku hijau. Pinter lah insya Allah ya, ada bukunya. Karena saya yang menyebabkan saya bisa juga buku ini gitu ya. Itu dengan buku ini alhamdulillah. Karena kalau lupa kita lihat apanya? Iya, lihat catatannya lagi gitu. Ini di sini adalah walladzi itu mad tabi'i gitu ya, mad tabi'i. Mad panjang, tabi'i tabiat, itu artinya. Tabiat itu apa? Orang yang bertabiat nggak mungkin dong kita sendawa di depan orang banyak lagi makan, enek orang jadinya. Atau nguap gitu ya di depan orang, atau maaf buang angin gitu di depan orang banyak. Yang punya tabiat seperti itu. Nah, artinya orang yang punya tabiat juga nggak mungkin bacanya kepanjangan. Misalnya walladzi, nggak boleh gitu, cuman satu alif aja. Walladzi satu alif itu 2 ketukan, 2 harokat. Kalau not itu ya 2 ketukan, not lagu kan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum ini hukum mimati. Hukum mimati di sini mimati ini mim sukun. Mim sukun ini mim sukun mimati bertemu dengan ain. Itu hukumnya idhar. Nah, bisa dilihat di buku hijaunya ya. Nah, di buku hijau itu ada di halaman 28. Di sana hukum mimati. Mimati itu ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilan. Mimati ketemu ba ikhfas syafawi. Sisanya huruf itu kan semuanya 28. Dikurangi 2 berarti 26. Mimati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Ini walladzina hum. Nah, ini mimati ketemu ain berarti idhar syafawi ya. Idhar hukum mimati, tapi karena idhar itu ada hukum nun mati, ada juga hukum lam mati. Itu ini hukum mim mati. Mim mati itu mim sukun, mim mati, mim ada tanda matinya itu ya. Ini idhar hukum mim mati ya. Itu nanti ada juga yang idhar syafawi. Kalau mim matinya ketemu waw dan fa. Ada juga yang bilang ini idhar syafawi dan naon, nggak apa-apa ya. Pokoknya idhar dibacanya jelas. Jadi nggak boleh walladzina hum anil, nggak boleh ditahan. Ini harus dilepas. Idhar syafawi. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Tuh. Walladzina hum idhar hukum mimati ketemu ain. Anil ini alif lam syamsiah. Alif lam yang tadi ya, alif lam yang tidak dibaca tuh alif lamnya. Ada alif lam warnanya kuning. Ada alif lam tapi tidak dibaca. Kenapa itu Pak Hari kalau nggak dibaca mah ditulis? Itulah masalahnya. Karena ini tulisan asing, bahasa Arab kan, bukan bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa Inggris kan. Kenapa one dibaca jadi one? Ya, banyak sekali itu ya bahasa Inggris. UP jadi up, span up situ kayak gitu ya, kayak seperti itu. Itu karena bahasa asing, bahasa Inggris. Ini juga sama. Tidak semua yang ditulis itu harus dibaca. Ini alif lam syamsiah. Kenapa terjadi? Karena ini setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu lam.
Nah, tentang alif lam samsiah, alif lam qamariyah bisa dilihat di buku hijau atau pelajaran di YouTube saya kan sudah ada ya, halaman 10, 11, 12 itu tentang hukum membaca alif lam. Ada alif lam qamariyah, alif lam yang ada tanda bacanya, ada sukunnya yang dibaca, ada juga alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Pusing Pak Hari, iya ini kan udah sudah praktek dalam ayat gitu ya. Nah, nanti ada khusus membahas tentang materi-materi tersebut. Ada idhar hukum mati, ada ikhfa, ada idgham, ada semacam itu ada bahasan tersendiri di YouTube saya, dilihat ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini mad tabi'i karena berhenti atau dihentikan. Jadi mad tabi'i yang bertemu satu huruf satu tapi tidak lebih dari satu. Kalau dua lain hukumnya. Karena mad tabi'inya bertemu satu huruf hidup dibaca mati dihentikan, maka menjadi mad arid disukun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau dihentikan. Tapi ini kalau nggak dihentikan nggak ada mad arid disukun. Adanya apa? Adanya mad tabi'i, nunnya qasar. Misalnya di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di sini disambungin ya. Di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah-nya ke sini itu ini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun wal ke sini ya. Di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzi jadi enggak panjang tuh kalau diwasol, kalau disambung ya. Tapi kalau dihentikan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini tanda wakofnya apa? Nah, tentang tanda-tanda wakof di buku hijau ada di halaman 54. Di halaman 54 tentang tanda-tanda wakof. Kapan harus berhenti, kapan tidak boleh berhenti. Di sini lam alif. Lam alif itu ada di bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolom ke-9 dari atas atau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Itu adamul waqaf, tidak boleh berhenti, dilarang berhenti. Kok berhenti juga? Karena ada ketentuan lain. Ini ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti waqaf mutlak. Artinya kalau berhenti di sini nggak usah ngulang karena ada nomor ayat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuh baru ayat 3 ya. Segini dulu, nanti diteruskan di bagian yang keduanya.